Kalau polisi di era rezim Jokowi ini, dia sangat melayani kepentingan rezim. Oke. Gitu. Jadi memang penegakan hukumnya itu terkait dalam yang punya dimensi politik itu sangat diskriminatif. Oke. Jadi kalau misalnya kelompok oposisi atau di luar pemerintah itu bikin laporan pasti nggak langsung atau nggak cepat bekerjanya. Tapi kalau misalnya itu bagian dari laporan yang dilakukan oleh orang-orang yang bagian dari pemerintahan, maka itu akan lebih mulus lah. Pemidanaan terhadap orang-orang yang ada di 212, pemidanaan terhadap Wiro Sableng 212 itu. Wiro Sableng. Atau di kelompok mahasiswa yang menolak 2019 reformasi di korupsi, atau juga yang baru-baru ini menolak omnibus. Ya. Itu banyak terjadi. Ya, termasuk aktivis kami mungkin ya. Termasuk kami kan? Kami. Nah, itu juga terjadi. Tapi kalau misalnya laporan terhadap orang-orang yang ada di pemerintahan, kayaknya jarang. Orang juga malas ngelaporin, karena orang juga tahu pasti polisi nggak bakal menindaklanjuti. Kalau Anda mau menyampaikan sesuatu, ya Anda mesti siap juga. Jadi pasang kuda-kuda ya. Iya. Tapi menurut saya, Gitu. itu adalah syarat menghadapi rejim yang seperti ini, dengan performa polisi yang sangat melindungi rejim, ya beginilah. Dan memang terbukti beberapa petinggi polisi di zamannya rejim ini dapat posisi-posisi yang baik pasca selesai dari tugas pemolisian. Tito Karnavian misalnya. Selain politis, polisi juga berkontribusi pada penggunaan pidana dalam sengketa-sengketa bisnis. Itu jadi saya melihat banyak banget. Bahkan saya kan punya kantor hukum juga ya. Beberapa klien saya itu juga jadi, saya nggak bilang jadi korban ya, mungkin juga korban tapi juga terbelit dalam praktek itu. Kadang-kadang misalnya ada hal yang memang ada kandungan pidananya tapi juga ada enggak, atau dibuat-buat. Ya, artinya Anda ingin mengatakan itu kan bisa diselesaikan secara perdata ya? Bisa. Gugat-menggugat kalau misalnya Enggak, tidak. mau dibilang masalah hukum juga enggak juga. Oke. Tapi itu dibangun, diupayakan kadang-kadang hanya dengan satu bukti, atau itu pun juga buktinya nggak kuat, lalu dipaksakan itu sebagai sebuah proses pidana dalam rangka untuk membangun bargaining kepada musuh bisnisnya. Karena saya melihat bahwa, atau saya mengalami sendiri bagaimana misalnya kewenangan, ini kan hukum, lalu ada polisi menjadi salah satu bagian dari pelaksana hukum, dan dalam melaksanakannya itu dikasih kewenangan, tetapi kewenangannya itu tidak digunakan pada waktu atau momentum yang tepat. Itu satu. Yang kedua, saya melihat juga ada sejumlah polisi di bawah maupun di atas yang nggak punya kapasitas, yang cukup sebagaimana kewenangannya. Yang ketiga, ada lagi terkait dengan poin kedua, ketiadaan kapasitas itu dipengaruhi oleh keterikatan networknya, atau kayak macam mutang budinya lah. Nah, ada lagi yang memang melihat pada pertarungan. Jadi karena sebenarnya saya juga kasihan sama polisi yang makin tinggi ya. Polisi itu kan kalau makin tinggi, dia makin terjebak pada satu politisasi jabatan. Untuk dapat di posisi ini, posisi itu, tergantung dia dekat sama siapa di dalam blok yang ada dalam penguasa. Nah, ini semua saya bisa merasakan itu. Institusi polisi di mana-mana pasti punya nilai politis. Di Indonesia secara ketatanegaraan yang Anda ahlinya, Kapolri itu ditunjuk oleh presiden dan bertanggung jawab juga kepada presiden. Artinya tidak ada batas, kalau dalam doa kan begitu tuh kan. Tidak ada batas antara kau presiden dengan aku si Kapolri. Nah, jadi dia mengemban fungsi politis atau amanat politis dari si presiden. Lama-lama jadi personal ya, bukan institusional. Personal, memang itu jadi personal. Bahkan memilih di bawahnya si Kapolri saja, si Kapolri itu saya meyakini dan saya tahu ada aturan-aturan ketatanegaraan atau sistem pemerintahannya yang harus minta persetujuan dari presiden untuk ngasih tahu. Kalau polisi di era rezim Jokowi ini, dia sangat melayani kepentingan rezim. Gitu. Jadi memang penegakan hukumnya itu terkait dalam yang punya dimensi politik itu sangat diskriminatif. Jadi kalau misalnya kelompok oposisi atau di luar pemerintah itu bikin laporan pasti nggak langsung atau nggak cepat bekerjanya. Tapi kalau misalnya itu bagian dari laporan yang dilakukan oleh orang-orang yang bagian dari pemerintahan, maka itu akan lebih mulus
tulus lah. Ini perasaan atau data Anda bicara? Fakta dan data atau perasaan? Menurut saya banyak ya kasus kayak begitu ya. Banyak. Pemidanaan terhadap orang-orang yang ada di 212, pemidanaan terhadap Wiro Sableng 212 itu. Wiro Sableng. Atau di kelompok mahasiswa yang menolak 2019 reformasi di korupsi, atau juga yang baru-baru ini menolak omnibus. Ya. Itu banyak terjadi. Ya, termasuk aktivis kami mungkin ya. Termasuk kami kan? Kami. Nah, itu juga terjadi. Tapi kalau misalnya laporan terhadap orang-orang yang ada di pemerintahan, kayaknya jarang. Orang juga malas ngelaporin, karena orang juga tahu pasti polisi nggak bakal menindaklanjuti. Ya, ini ada dua contoh terakhir ya. Saya tidak tahu, tapi kita cek aja. Ada yang mengancam Menko Polhukam ya, dalam demo di Pamekasan. Oh, yang baru-baru ini ya? Ya, ada yang mengancam memenggal Habib Rizik. Nah, kira-kira gitu. Yang mana yang di follow up? Karena dua-duanya di follow up, cuman mungkin beda perlakuan mungkin ya. Tapi yang itu yang di Pekalongan kalau nggak salah yang. Ya, di Pekalongan. Iya. Pekalongan. Tapi udah saya lihat di TV sih udah diperiksa oleh. Ya, mungkin. Propamnya. Ya, mudah-mudahan ya, karena tapi tadi ya mungkin yang kita tidak suka itu bukan tidak suka ya, maksudnya merasa tidak srek itu adalah ketika harus menangkap. Ya, padahal kan dalam beberapa hal delik-delik itu nggak perlu ditangkap. Iya, pertama nggak perlu ditangkap, kedua rasanya orang itu tidak mungkin melarikan diri misalnya, atau merusak barang bukti, menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti atau mengulangi perbuatannya lagi kan. Jadi banyak kejadian orang langsung ditangkap tanpa diperiksa terlebih dulu. Itu menggambarkan apa, Bung? Jadi begini, itu psikologinya memang banyak masyarakat yang kalau udah ditangkap itu hancur psikologinya. Ditangkap, ditahan, wah itu. Jadi memang untuk untuk political decay ya, pembusukan. Jadi memang menghancurkan mentalnya orang. Iya. Makanya tadi saya bilang sebenarnya kuncinya ya kita revolusi mental ini ya. Mesti enggak lah udah. Kuncinya menurut saya memang ya itu detik-detik yang harus kita lewati gitu. Jadi bagian dari kritik tadi itu, bagian dari memelihara kritik, bagian dari memelihara keberimbangan. Kalau Anda mau menyampaikan sesuatu ya Anda mesti siap juga. Jadi pasang kuda-kuda ya. Iya. Tapi menurut saya itu adalah syarat menghadapi rejim yang seperti ini dengan performa polisi yang sangat melindungi rejim. Ya beginilah. Dan memang terbukti beberapa petinggi polisi di zamannya rejim ini dapat posisi-posisi yang baik pasca selesai dari tugas pemolisian. Tito Karnavian misalnya jadi menteri. Walaupun dia orang Palembang, Sumatera Selatan, berarti Anda memang dia Mendagri sekarang ya. Nah, jadi menurut saya seperti itu. Nah, selain politis, polisi juga berkontribusi pada penggunaan pidana dalam sengketa-sengketa bisnis. Itu jadi saya melihat banyak banget. Bahkan saya kan punya kantor hukum juga ya. Beberapa klien saya itu juga saya nggak bilang jadi korban ya. Mungkin juga korban, tapi juga terbelit dalam praktek itu. Kadang-kadang misalnya ada hal yang memang ada kandungan pidananya, tapi juga ada enggak, atau dibuat-buat. Ya, artinya Anda ingin mengatakan itu kan bisa diselesaikan secara perdata ya? Bisa. Gugat-menggugat kalau misalnya enggak, tidak. Mau dibilang masalah hukum juga enggak juga. Tapi itu dibangun, diupayakan kadang-kadang hanya dengan satu bukti, atau itu pun juga buktinya nggak kuat, lalu dipaksakan itu sebagai sebuah proses pidana dalam rangka untuk membangun bargaining kepada musuh bisnisnya. Oke, Bung. Ya, memang banyak keluhan ya, sampai ada yang mengatakan bahwa polisi menjalankan atau memerankan banyak fungsi. Betul. Walaupun kita tahu ada orang yang bilang begitu dipermasalahkan, ya kan, dianggap melakukan memprovokasi. Tapi begini, kita ngomong begini kan karena kita cinta dengan negara ini ya, cinta melihat polisi yang on the right track, sesuai dengan fungsinya ya, fungsi pelindung dan pengayom masyarakat. Betul. Jadi kadang-kadang saya merasa apa polisi ini ingat nggak ya bahwa fungsi pertamanya adalah pelindung dan pengayom masyarakat loh. Penegakan hukum itu baru urutan ketiga, Kamtibmas, baru penegakan hukum. Tapi yang terkesan kan apa-apa penegakan hukum, apa-apa penegakan hukum. Kami akan menindak tegas dan lain sebagainya. Tapi wajah sebagai pelindung dan pengayom masyarakat itu kok seperti tidak ada ya. Kenapa penyebabnya, Bung, menurut Anda? Ya tadi itu karena saya melihat bahwa, atau saya mengalami sendiri bagaimana misalnya kewenangan. Ini kan hukum, lalu ada polisi menjadi salah satu bagian dari pelaksana hukum, dan dalam melaksanakannya itu dikasih kewenangan, tetapi kewenangannya itu tidak digunakan pada waktu atau momentum yang tepat. Itu satu. Yang kedua, saya melihat juga ada sejumlah polisi di bawah maupun di atas yang nggak punya kapasitas, yang cukup sebagaimana kewenangannya. Yang ketiga, ada lagi terkait dengan poin kedua, ketiadaan kapasitas itu
dipengaruhi oleh keterikatan, networknya, atau kayak macam utang budinya lah. Nah, ada lagi yang memang melihat pada pertarungan. Jadi kadang sebenarnya saya juga kasihan sama polisi yang makin tinggi ya. Mereka polisi itu kan kalau makin tinggi, dia makin terjebak pada satu politisasi jabatan. Untuk dapat di posisi ini, posisi itu, tergantung dia dekat sama siapa di dalam blok yang ada dalam penguasa. Nah, ini semua saya bisa merasakan itu. Ya, misalnya baru-baru ini Anda kan punya teori itu. Kapolri Idam Aziz kan menaikkan pangkat puluhan jenderal ya. Anda kan punya teori kan, geng Makassar, geng apa lagi? Nah, teori Anda nggak salah, tapi juga mungkin teori Anda juga nggak benar. Tapi poinnya apa yang saya mau bilang? Anda bisa bikin kesimpulan seperti itu karena memang kelihatan betul dalam diskusi-diskusi informal ada blocking yang muncul dalam perdebatan atau diskusi-diskusi atau bisik-bisiknya di dunia politik ini. Ya, saya kan cuma mengulangi aja kata bisik-bisik orang kan, ada geng Makassar, ada geng Solo, betul. Ya kan, ada geng Pejaten, kira-kira begitu. Di geng Solo aja sebenarnya orangnya ada berbeda, bermacam-macam. Misalnya kayak gitu. Jadi saya mau bilang bahwa institusi polisi di mana-mana pasti punya nilai politis. Di Indonesia secara ketatanegaraan yang Anda ahlinya, Kapolri itu ditunjuk oleh presiden dan bertanggung jawab juga kepada presiden. Artinya tidak ada batas. Kalau dalam doa kan begitu tuh kan. Tidak ada batas antara kau presiden dengan aku si Kapolri. Nah, jadi dia mengemban fungsi politis atau amanat politis dari si presiden. Lama-lama jadi personal ya, bukan institusional. Personal. Memang itu jadi personal. Bahkan memilih di bawahnya si Kapolri saja, si Kapolri itu saya meyakini dan saya tahu ada aturan-aturan ketatanegaraan atau sistem pemerintahannya yang harus minta persetujuan dari presiden untuk ngasih tahu. Jadi memang polisi itu pasti politis di satu hal. Di hal yang lain, dia diuji dengan profesionalisme kewenangannya. Nah, persoalannya sekarang bagaimana dia bisa profesional kalau makin tinggi, dia harus ngeklik dengan si penguasa kekuasaan ini. Sementara si istana ini atau presidennya punya, mungkin dia waktu kampanye punya janji apa, dibantu apa, orientasinya mungkin sebesar apa atau cuma sekecil apa. Jadi kewenangan-kewenangan itu akhirnya harus meraba-raba, jangan sampai mengganggu kepentingan, ornamen atau alat atau sebetulnya bahan bakarnya si penguasa.